Ada beberapa hal yang berubah dan kita perbaiki. Nanti detailnya Prof. Ganefri akan memaparkan, tapi ada 3 poin utama secara prinsip yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah perbaikan dari sisi akuntabilitas dan transparansi, terutama untuk jalur mandiri. Itu tidak menjadi fokus hari ini, tetapi teman-teman mungkin sudah membaca revisi Permendikbud 48 2022 yang direvisi melalui Permendikbudristek 62 tahun 2023 yang kemarin atau 2 hari yang lalu terbit. Itu ada cukup banyak perubahan, penguatan klausul terkait dengan akuntabilitas dan transparansi seleksi jalur mandiri. Untuk seleksi jalur nasional, prestasi maupun tesnya, ada perubahan dan perbaikan terkait dengan optimalisasi kuota di jalur prestasi maupun jalur tes. Jadi ada perubahan ketentuan di mana calon mahasiswa yang sudah diterima di jalur prestasi itu tidak bisa lagi diterima atau mendaftar di jalur tes maupun jalur mandiri, dan yang sudah mendaftar ulang di jalur tes itu tidak bisa diterima di jalur mandiri. Ini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Kalau kita tetap buka opsi bagi calon mahasiswa untuk mendaftar meskipun mereka sudah diterima dan bahkan daftar ulang di jalur prestasi dan jalur tes, kemudian mereka masih boleh untuk mencoba-coba di PTN-PTN lain, mungkin prodi-prodi lain melalui jalur mandiri. Ini kita memberi keistimewaan kepada calon mahasiswa yang punya privilege ekonomi yang berlebih. Yang dirugikan adalah calon mahasiswa yang nilainya itu di bawah ambang batas cut off di jalur prestasi ataupun tes yang tidak diterima karena kita berasumsi bahwa sudah full kuotanya. Padahal ternyata ada cukup banyak yang kemudian tidak menggunakan kursi yang sudah mereka dapatkan, tiket yang sudah mereka dapatkan itu. Ya, padahal harusnya bisa diisi oleh calon-calon mahasiswa yang ada di urutan-urutan selanjutnya. Jadi ini prinsipnya bukan hanya optimalisasi kuota, tetapi optimalisasi yang lebih berkeadilan. Kemudian ada juga perubahan dari sisi jumlah prodi yang bisa dipilih. Nanti saya yakin Prof. Ganefri akan menjelaskan lebih lanjut, tapi prinsipnya itu kita ubah. Satu, untuk memberi pilihan lebih luas pada calon mahasiswa, tapi yang kedua sekaligus untuk memberikan kesempatan pada calon mahasiswa memilih prodi-prodi vokasi terutama, baik D3 maupun D4-nya. Itu yang berubah. Nah, ada beberapa hal yang tetap sama, sebagian besar sama sebenarnya. Jadi kriteria untuk jalur prestasi maupun jalur tes, apa yang kita nilai di jalur prestasi, apa yang diteskan di jalur tes itu masih sama. Prinsipnya masih untuk jalur prestasi, kita ingin menghargai prestasi secara utuh. Karena itu kita menghitung nilai rapor semua mata pelajaran, nanti plus mata pelajaran tertentu yang cocok dengan prodi yang dituju atau prestasi-prestasi lain yang relevan. Untuk jalur tes masih sama dengan tahun lalu, kita tidak menguji hafalan konten yang luas di banyak mata pelajaran, melainkan daya nalar dari tes potensi skolastik, literasi membaca di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta penalaran matematika. Dan ini selaras sekali dengan arah perubahan kurikulum dan pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah, yang mengarah pada penguatan karakter dan kompetensi, bukan keluasan materi. Untuk tahun ini sudah mulai ada sebagian kecil lulusan SMA, SMK yang berasal dari sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Nanti akan ada beberapa ketentuan yang mengakomodasi hal itu. Prof. Ganefri akan menjelaskan lebih lanjut. Saya rasa itu yang bisa dan perlu saya sampaikan. Prof. Wolok, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.